Om Swastiastu, Pak. Selamat. Dari play. Ampun. Om Swastiastu, Pak. Selamat siang. Bapak, sebelumnya mohon maaf saya sudah mengganggu waktunya Bapak. Perkenalkan, saya Lu Erniwati, CGP Angkatan 10 yang dalam kesempatan ini sedang mengikuti pendidikan guru penggerak, dan dalam hal ini saya sekarang sedang memasuki modul 3.1 tentang pengambilan keputusan berdasarkan nilai-nilai kebajikan. Nah, Bapak, terkait dengan modul ini, adapun maksud dan tujuan saya datang ke sini, saya ingin berbincang-bincang dengan Bapak terkait Bapak selaku kepala sekolah, bagaimana Bapak ketika menemui kasus-kasus yang terkait dengan dilema etika atau dilema terkait dengan dilema etika atau moral, gitu, Pak. Jadi sebentar mohon kesediaan Bapak memberikan saya terkait sedikit informasi tentang beberapa hal yang nantinya akan saya tanyakan kepada Bapak. Baik, terima kasih Ibu. Saya selaku Kepala Sekolah SD 1 Banjarmasin dalam mengidentifikasi kasus antara dilema etika dan rujukan moral. Yang pertama kita lihat dulu antara kasusnya, misalnya antara benar dan salah itu termasuk rujukan moral. Kemudian kalau bagaimana kasus itu berhubungan dengan nilai-nilai yang tidak konsisten, misalnya kejujuran dengan melanggar peraturan, kekeluargaan dengan kepedulian, tapi itu termasuk dilema etika. Ya, income Bapak terkait dengan dilema etika dan rujukan moral. Di sini ada beberapa pertanyaan yang ingin saya ajukan ke Bapak. Yang pertama itu, selama ini bagaimana Bapak dapat mengidentifikasi kasus-kasus yang merupakan dilema etika atau rujukan moral yang seperti Bapak jelaskan tadi, itu detailnya bagaimana? Baik, jadi begini, kalau ada kasus misalnya kita identifikasi dulu apa yang bertentangan. Misalnya kalau antara benar dan salah, tapi dia termasuk rujukan moral. Kalau kasus itu antara nilai yang dilanggar atau yang bertentangan, misalnya kepedulian, rasa kekeluargaan, kejujuran dengan peraturan, itu berarti dia termasuk dilema etika. Berarti perbedaannya terkait apakah dia benar dengan ada yang salah, Ya. kemudian ada yang benar tapi sisi lain juga Ya, benar betul. juga, itu yang membedakan dilema etika dengan rujukan moral. Baik, yang kedua Bapak, selama ini bagaimana Bapak menjalankan pengambilan keputusan di sekolah Bapak ini, terutama terkait dengan kasus-kasus di mana ada dua kepentingan yang sama-sama benar atau sama-sama mengandung nilai kebajikan. Baik Bu, jadi memang begitulah kalau kita di sekolah misalnya ada masalah, ini memang seperti buah semalakama karena ini semuanya mengandung prinsip-prinsip benar gitu. Ada misalnya kita rasa kasihan dengan melanggar aturan, atau misalnya antara kejujuran dengan tanggung jawab. Jadi ketika kita menemui kasus seperti itu, kita lihat dulu siapa yang terlibat, kemudian kita kumpulkan dulu fakta-faktanya, dan dalam memutuskan itu kami selaku kepala sekolah di 1 Banjarmasin tetap lewat forum rapat. Artinya dalam memutuskan tidak sendiri, kita mengumpulkan bapak ibu guru, bila perlu orang tua, dan bahkan pihak-pihak yang terkait. Langkah-langkah atau prosedur spesifik apa yang biasanya Bapak lakukan selama ini ketika mengatasi masalah-masalah dilema? Nah, ketika kami ada masalah dilema kita, jadi yang perlu kami lakukan, yang pertama tentu saja siapa saja yang terlibat, kemudian kita kumpulkan fakta-fakta yang relevan atau yang sesuai, baru kita mengambil keputusan. Tentu saja keputusan yang diambil adalah keputusan yang terbaik, yang tidak ada yang dirugikan gitu. Artinya semua
bisa berjalan dengan baik. berusaha untuk Ya. merangkul semua Ya. minat yang dilakukan. Jadi berikutnya Bapak, hal-hal apa saja yang selama ini Bapak anggap efektif dalam mengambil keputusan terkait dengan kasus dilema etika? Jadi tentu dalam mengambil setiap keputusan kami mengumpulkan bapak ibu guru, berikutnya orang tua kalau perlu, dan mencari fakta-fakta yang relevan, sehingga tentu saja tidak ada hal yang Kemudian selama ini adakah tantangannya Pak dalam mengambil keputusan pada kasus-kasus dilema etika? ya untuk tantangannya dalam dilema kita tentu saja, karena ini menyangkut semuanya benar sebenarnya. Di satu sisi peraturan yang dilanggar, yang di sisi lain misalnya keadilan dan dengan tanggung jawab. Itu dalam mengambilnya itu harus ada yang ya betul. Nanti kita lihat yang banyak yang baik. Ketika mengambil sebuah keputusan tersebut, apakah ada jadwal-jadwal tertentu dalam penyelesaian kasusnya atau langsung diselesaikan dalam hari itu saja? Nah, ketika kami di sekolah ada kasus dilema etika, kita segera mungkin mengambil tindakan agar tidak melebar kemana-mana seperti saat ini misalnya ke medsos, kalau sudah ke medsos menyebarkan lebih besar adanya masalahnya. Sehingga ketika ada masalah saat itu kita mengambil tindakan. Bentuk atau prosedur penyelesaian kasusnya bagaimana? Jadi dalam penyelesaian kami tentu saja kita melihat dari siapa saja yang terlibat. Kita butuhkan fakta-fakta yang sesuai dan kita mengambil keputusan itu lewat beberapa dulu. Berikutnya, adakah seseorang atau faktor-faktor apa yang selama ini mempermudah atau membantu Bapak dalam menyelesaikan kasus terkait dilema ini? Nah, ketika kita menghadapi kasus yang berbeda, kita tenang dulu ya, hingga solusi bisa kita peroleh dengan yang terbaik. Dalam pengambilan keputusan banyak yang terlibat, tidak hanya saya sebagai sendiri, tapi bapak ibu guru, staf di sekolah, para orang tua, pengurus komite, bahkan bila perlu kita mengundang pihak-pihak yang Tanya Bapak, ya. dari semua hal yang telah Bapak sampaikan tadi, pelajaran apa yang Bapak dapat petik dari pengalaman-pengalaman Bapak sebelumnya terkait pengambilan keputusan tentang dilema etika? Baik dalam dalam pengambilan keputusan itu kita selesaikan dulu dengan kepala dingin istilahnya, dan setiap peristiwa tentu ada hikmahnya, ada pelajarannya, sehingga dalam mengambil keputusan kedepannya bisa belajar dari lagi kedepannya dan semakin bijaksana. Baik, terima kasih Bapak. Banyak hal yang dapat saya petik dari diskusi dengan Bapak kali ini. Jadi dari awal Bapak sampaikan bahwa dilema etika dengan permohonan kita bisa bedakan. Kalau dilema etika berarti kedua hal itu kita membandingkan yang benar, tapi kita harus memilih dari kedua benar ini mana yang harus kita putuskan. Itu ya Pak ya. Sedangkan kalau di kehidupan moral itu sudah kita bisa pastikan bahwa ada satu poin yang salah, sedangkan satunya yang benar. Nah, yang sulit di sini adalah ketika kita menemui kasus-kasus yang terkait dengan dilema
mana lagi yang bisa menguntungkan atau diterima oleh semua pihak bila perlu tidak ada yang dirugikan. Mungkin begitu Pak ya. Jadi agar kita bisa mengambil keputusan yang terbaik dari yang dua pilihan baik ini, kita harus tenang, senantiasa berkolaborasi sehingga kita bisa menghasilkan keputusan yang baik. Mungkin begitu yang bisa saya kutip dari diskusi Bapak kali ini. Terima kasih banyak Bapak, banyak ilmu, banyak pengalaman yang saya dapatkan dari diskusi ini. Mohon maaf kalau saya mengganggu, ada kata-kata yang salah tadi. Jadi nanti mungkin dari kesempatan saya